Budiman Sujatmiko adalah seorang pemuda dari Cilacap. Dia adalah seorang anak di selatan Pulau Jawa. Dia pernah berkuliah di UGM. Dia mengontrak di sebuah rumah yang sederhana yang dimiliki oleh seorang kader PKI. Dia kuliah di UGM, dikasih gratis, tapi wajib membaca buku-buku pengkaderan PKI yang pernah dibentuk tahun 50-60-an. Kemudian dia mendirikan PRD. PRD itu nama awalnya Pergerakan Rakyat Demokratik yang berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik per tanggal 31 bulan Mei tahun 1996. Di tangan saya ini, ya, ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Gerabak, Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi PKI itu terus melakukan pertemuan-pertemuan mereka. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan malam ini saya acung jempol buat semua warga. Semoga Allah satukan kita bagaikan muhajirin dan ansor. Oneng sebenarnya mulanya tidak ikut-ikutan, tapi tahun 2002 Oneng mulai sering pergi ke Jerman. Di Jerman itu kumpullah kelompok-kelompok Solidamor, kelompok-kelompok demonstran yang banyak belajar bagaimana memobilisir masyarakat. Selain Oneng, ada yang namanya Dita Indahsari. Dita Indahsari ini sekarang adalah pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sudah hampir 20 tahun masih menjabat. Dia pendiri Partai Papernas, pelanjut dari PRD, dan dia pernah membuat buku harian tanggal 16 April 1996 yang mengatakan, well, partai telah berdiri. Jadi dia mengatakan dibangunnya kembali setelah 31 tahun dibekukan. Jadi dia adalah termasuk pendiri PRD bersama Budiman Sujatmiko. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Langsung saja ke pertanyaan. Kalau Ciptaning kan berani menyatakan itu bangga sebagai anak PKI. Nah, yang saya ingin tahu itu Budiman Sujatmiko itu siapa? Kemudian satunya lagi dia Pitaloka itu siapa? Yang Oneng itu. Terima kasih Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya mohon maaf kepada Bapak Ustadz Alfian. Saya mau tanya langsung kepada pribadi Bapak Ustadz Tanjung, Alfian Tanjung. Yang pertama, tadi Bapak Tanjung ngendika bicara bahwa Bapak Tanjung dulunya atau masih aktif sampai sekarang adalah di P3. Yang kan saya katakan yang pertama, apakah sekarang masih aktif dalam P3 atau sudah alumni? Yang kedua, bahwa P3 adalah partai Islam. Tapi yang akan saya tanyakan, kenapa dalam saat ini P3 kok bergabung dengan PD Perjuangan yang akan mengangkat Ganjar Pranowo sebagai calon presiden? Sekian, mohon maaf kalau ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Pak. Ibu-ibu ada yang mau ngambil kesempatan nggak? Bu, awas ya, kalau nggak nanya jangan lapor Komnas HAM ya. Jangan ngapor Komnas Perempuan. Kami para wanita ada pengajian tidak boleh bertanya. Udah ya. Ada ibu-ibu, ente lagi gimana sih orang nanya ibu-ibu? Nggak ada ya. Berarti ibu-ibu siap dukung Islam ya? Udah, nanyanya nanti kita buat pengajian ibu-ibu. Ustadznya ini. Terus Pak, silakan terakhir Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih menyambung tadi apa yang telah disampaikan bahwa Indonesia umat Islamnya adalah 90%. Namun demikian sejak dulu kala, sejak saya kecil, Islam selalu kalah, antara lain kalah ekonominya dan kalah politiknya. Kalah politiknya akhirnya
Contohnya bikin undang-undang, mengusulkan undang-undang anti porno tidak disetujui, kemudian produk halal haram juga tidak disetujui karena kita tidak punya kekuatan. Kenapa kita kalah dalam bidang politik? Antara lain yang pertama tadi sudah disebutkan Ustadz, yaitu bahwa umat Islam, orang Islam tidak ada pendidikan politik. Yang pertama, jadi politiknya bodoh. Kemudian yang kedua adalah karena Islam bercerai-berai. Kemudian yang ketiga tadi juga sudah disebutkan bahwa kita sejak dulu dicekoki dengan kalimat-kalimat nggak usah ikut politik, nanti kamu jadi anak yang jelek dan sebagainya. Akhirnya orang Islam sedikit sekali yang baik, yang amanah masuk politik. Ya. Terbukti saya pernah 2014 itu ngendong di Wonosobo, kemudian tuan rumah mengatakan, mas bahwa sekarang di Wonosobo calegnya 75% itu preman, otomatis nanti yang jadi juga preman. Nah, saya punya pemikiran seperti ini, Mbok, calon-calon kader-kader politik itu dimunculkan dari organisasi. Contohnya Muhammadiyah, pimpinannya mencari kader yang terbaik untuk dimunculkan, kemudian didorong, kemudian daftar untuk menjadi anggota DPR, caleg. Kemudian Ustadz dan kiai-kiainya untuk mendorong di jamaah, pilihlah itu, nggak usah pakai amplop, insya Allah akan jadi, karena Muhammadiyah itu banyak dan bersatu. Kemudian tidak Muhammadiyah saja, tapi NU juga seperti itu, SI dan yang lain juga seperti itu. Insya Allah nanti walaupun partainya kalah, tapi Islam yang ada di gedung DPR itu akan banyak. Dan minta maaf, ini kalau saya sedikit sekali lagi, ini saya pernah ingin berkolaborasi dengan orang NU, ingin safari keliling Jawa Timur dalam rangka seperti itu, menyuarakan seperti itu. Bahkan nanti bagaimana ada kawin silang antara NU dan Muhammadiyah untuk menjadi bupati dan wakil bupati. Saya ingin seperti itu, tapi belum terlaksana. Itu yang pertama. Dibatasin Pak, dibatasin waktunya. Yang kedua adalah kalah dalam bidang ekonomi. Siapa yang membesarkan mereka adalah kita-kita yang sudah lama sekali, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun berbelanja di toko yang lampunya padang, yang parkirnya luas, yang produknya produk mereka. Sementara kita belanja di tetangga kita itu terbatas sekali, atau mungkin bahkan sudah kita tinggalkan. Padahal tetangga kita hanya butuh mungkin 1 kilo beras atau untuk membiayai anak sekolah. Sekali lagi, bertahun-tahun sudah kita tinggalkan. Akhirnya receh kita mengalir ke, minta maaf saya sebutkan, Indo dan Alfamart. Bertahun-tahun dan mereka besar, akhirnya kita kecil. Minta maaf, ini contoh. Saya dikabari bahwa di Batur ini ada toko 212 sudah hilang. Oke, cukup Pak. Seperti itu, dan mohon untuk ditanggapi. Terima kasih. Ketika ada yang bertanya, itu hak si penanya. Ketika itu dijawab, kewajiban kita untuk bersabar mendengar jawaban. Makanya saya tidak ingin memperpanjang. Ibu-ibu ada? Udah ya, saya udah 2 kali 3 kali nih. Kalau mau dikasih bukan bapak, tapi bapak yang di situ tadi. Saya harus adil ya, kan yang acung tangan di tengah ya. Gini aja, ibu-ibu nggak ada ya, kasih ke bapak. Jadi yang di belakang 1, bapak 1 ya. Jangan pakai lama ya, buat saya ngerti pertanyaan, saya jawab. Nanti di belakang 1 ya, biar adil. Kalau ada mic-nya lagi, kasih buat dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada sedikit yang ingin saya pertanyakan dan ingin saya sampaikan. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, karena mungkin apa yang akan saya tanyakan dan akan saya sampaikan itu mungkin bisa terjadi pro kontra. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Alfian Tanjung, berkaitan dengan Indonesia. Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, bobrok, amburadul, alias apa ya lagi ya? Hancur-hancuran. Hancur-hancuran lah. Untuk itu atas nama rakyat Indonesia, mohon kepada Bapak Alfian Tanjung sebagai tokoh nasional yang masih peduli dengan Indonesia itu masih banyak, termasuk Bapak Amin Rais dan lain sebagainya itu masih peduli dengan Indonesia. Untuk itu saya mohon, tolong selamatkan Indonesia, selamatkan anak bangsa, selamatkan anak cucu kita, jangan sampai tertindas oleh penguasa-penguasa zalim, jangan sampai tertindas oleh rezim-rezim yang zalim, jangan sampai tertindas oleh oligarki. Dan saya mohon selamatkan kekayaan negara dan selamatkan Islam. Tadi sudah disampaikan bahwa kita semua siap membela Islam. Jadi saya mohon kepada Bapak Alfian nanti bisa ya tolonglah selamatkan Indonesia, jangan sampai tertindas. Kemudian sedikit lagi ini Pak, saya mohon kepada semua rakyat Indonesia, jangan menganggap kita ini lemah, kita nggak punya kekuasaan. Seandainya kita rakyat bisa bersatu, kompak dan bersatu, kita bisa membuat angin puting beliung atau angin tornado untuk membersihkan, untuk menyapu dari pemimpin-pemimpin zalim itu. Saya kira itu nggak sulit. Jadi sekali lagi saya mohon kepada Bapak Alfian, tolong Bapak sebagai tokoh nasional yang masih peduli dengan Indonesia, tolong selamatkan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar Bapak Ibu sekalian, satu lagi tolong dikasih. Karena sesungguhnya yang saya lihat tadi yang bertanya, Mas silakan Mas. Di antara kanan itu yang di belakangnya tadi, yang kacamata ya. Mohon sewu, tolong dibantu cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu sabar, kita akan sholat berjamaah. Diri aja Mas, antum kan pemuda ya. Ayo Pak, Mas diri Mas, diri. Cek, oke. Menarik ya Pak. Oh, berdiri. Duduk Diri. aja Pak. Saya malu berdiri. Diri. Kalau enggak saya kasih jawab, nanya. Nah, Oke. gitu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik banget ya Pak, pembahasan tentang ibu-ibu yang suruh ibu-ibu yang membolehkan suami cari istri lagi, itu paling menarik tadi sebenarnya. Saya ingin bertanya tentang ini kan emang udah sebenarnya itu Indonesia itu udah kadung lah istilahnya. Secara geopolitik itu Indonesia udah nggak kuat lagi itu. Nah, terus untuk pertanyaannya itu hal konkret apa yang dilakukan oleh pembesar Islam itu sendiri di Indonesia ini? Saya dulu berharap 212 itu oke lah, punya masalah, tapi ternyata ya nggak kuat itu loh. 212 itu sendiri ya, kata Bapak tadi udah hancur, bahkan di Batur sendiri udah hancur itu Pak. Terus yang kedua, jaminan apa yang bisa kita peroleh apabila kita emang memilih yang Bapak sebutkan tadi itu, entah itu partai umat, entah itu partai PKS, entah itu partai yang berbau Islam lah. Soalnya kan ya kita di sini juga udah nggak bodoh-bodoh, udah pinter lah. Di sini udah pinter, udah mengerti. Nah, kita pengen jaminannya apa itu loh Pak. Jadi kalau memilih itu ya genah gitu. Oh, terima kasih. Cukup. Bapak Ibu sekalian bersabar, pemirsa sekalian, kita selesaikan 5 pertanyaan. Pertama, Budiman Sujatmiko adalah seorang pemuda dari Cilacap. Dia adalah seorang anak di selatan Pulau Jawa. Dia pernah berkuliah di UGM, dia mengontrak di sebuah rumah yang sederhana yang dimiliki oleh seorang kader PKI. Dia kuliah di UGM, dikasih gratis, tapi wajib membaca buku-buku pengkaderan PKI yang pernah dibentuk tahun 50-60-an.
Kemudian dia mendirikan PRD. PRD itu nama awalnya Pergerakan Rakyat Demokratik yang berubah menjadi Partai Rakyat Demokratik per tanggal 31 bulan Mei tahun 1996. PRD adalah sebuah kelembagaan partai baru yang pernah ikut pemilu 1999 yang mendapatkan suara sebanyak 79.000 saja. Ya. PRD adalah PKI milenial. Dia merupakan organisasi yang ADART-nya persis dengan ADART hasil Kongres PKI yang ke-5 pada tahun 1954. Di tangan saya ini, ya, ini adalah ADART hasil Kongres PKI yang ke-10 tanggal 15 sampai 17 Agustus tahun 2010 di Grabak, Magelang, Jawa Tengah. Ya, jadi PKI itu terus melakukan pertemuan-pertemuan mereka. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, saya katakan malam ini saya acung jempol buat semua warga. Semoga Allah satukan kita bagaikan muhajirin dan ansor. Oneng sebenarnya mulanya tidak ikut-ikutan, tapi tahun 2002 Oneng mulai sering pergi ke Jerman. Di Jerman itu kumpullah kelompok-kelompok Solidarmor, kelompok-kelompok demonstran yang banyak belajar bagaimana memobilisir masyarakat. Jadi diaspora PKI itu ada yang di Perancis, di sana ada Karmel Budiarjo, ada Ibra Ruli Haidit, ada Suar Suroso, MH Lukman, dan mereka lah yang membiayai seluruh caleg-caleg yang maju lewat PDIP, dan mereka adalah anak dan cucu-cucu PKI yang jumlah mereka sekarang 200 lebih. Pemilu 2024 mereka pasang target sekitar 350 orang. Nah, kalau kita tidak pernah memenangkan teman-teman dari P3, PKS, PBB, Partai Umat, yang mungkin kompromi kita Partai PAN maupun Partai PKB. Ya, walaupun saya tidak berani menyebut kedua itu karena saya tidak mempelajari kesungguhan mereka untuk menegakkan Islam. Sebagai orang yang dibesarkan di P3, saya tidak mungkin meneruskan omongan ini karena di P3 itu tidak sejelek berita yang dibuat. Selain Oneng, ada yang namanya Dita Indahsari. Dita Indahsari ini sekarang adalah pejabat di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sudah hampir 20 tahun masih menjabat. Dia pendiri Partai Papernas, pelanjut dari PRD, dan dia pernah membuat buku harian tanggal 16 April 1996 yang mengatakan, well, partai telah berdiri. Jadi dia mengatakan dibangunnya kembali setelah 31 tahun dibekukan. Jadi dia adalah termasuk pendiri PRD bersama Budiman Sujatmiko. Nah, pertanyaan kedua soal P3. Tahun 1960, Partai Masyumi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi biar tahu, Masyumi itu didirikan oleh dua sayap Garuda Islam, NU dan Muhammadiyah, pada tanggal 7 November tahun 1945. Partai itu luar biasa, akhirnya mereka bergerak terus. Pemilu tahun 1955, Masyumi ditinggal oleh NU pada tahun 1950. Ini kerja operasi politik daripada yang bernama Subandrio. Subandrio ini badan intelijen PKI yang ada di pemerintahan, yang mengajak Soekarno pergi haji. Di sana mereka berhasil menghasut NU agar keluar dari Masyumi. Tahun 52 akhirnya Masyumi berdiri sendiri sebagai partai. Alhamdulillah Masyumi masih lolos ranking kedua. Nah, tadi Bapak bertanya sebagai warga masyarakat, P3 menurut saya tidak ada masalah, yang jadi masalah pemimpinnya. Di P3 itu ada yang namanya 6 prinsip partai, 5 khidmat partai. Saya ini kader dan pengkader P3, tapi memang dari dulu P3 selalu dicongklok, di-cloning atau dicocok kepalanya. Kita ingat ketika Ismail Hasan Mataram berlalu, masuk Orde Baru, ketuanya Pak Hamzah Has, tapi sekjennya itu Pak Yunus Yosfiah. Yunus Yosfiah kan tentara, enak banget, pensiun jadi tentara langsung jadi sekjen. Nah, itu kan berarti ada orang yang main di atas. Kita buktikan Pilkada DKI. Pilkada DKI itu 2 tahap. Tahap pertama 15 Februari 2017, tahap kedua 19 April 2017. Suara yang didapatkan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno itu 4 juta suara. Sementara gabungan suara pengusung, partai pengusung yaitu PKS dan Gerindra itu hanya 1,5 juta. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada jumlah 4 juta. Modal dari sang partai pengusung cuma 1,5 juta.
Suara tambahannya berapa? 2,5 itu suara umat Islam. Artinya kalau umat Islam punya kesadaran yang sama dengan mesin perjuangan politik yang lebih diperhebat, kita bisa menangkan. Gak usah bicara untung rugi, gak usah bicara dapat apa. Kita hanya ingin negara kita, ibu kotanya tetap Jakarta Raya. Ibu kota negara kita itu Jakarta, bukan Kalimantan. IKN merupakan dendam sejarah PKI tahun 1955 yang belum kesampaian. Mereka punya cita-cita membentuk ibu kota baru, dimulakan di Kalimantan Tengah. Soekarno tidak berhasil meyakinkan DPR, akhirnya gagal, dan kemudian terjadilah pemindahan ibu kota Jakarta yang kalau nggak salah itu di pinggiran kota Bogor oleh Pak Harto. Nggak jadi. Ya ibu-ibu, saya mohon eksodusnya jangan terlalu banyak, saya agak keganggu. Duduk dulu, jangan pergi dulu semua ya. Ini bukan urusan makanan, bukan urusan sholat. Sholatnya sama, kita udah ngerti kan, kita sepakatkan sholat berjamaah ya. Saya lihat ibu-ibu jangan banyak yang berdiri, kalau enggak saya enggak terusin jawabannya. Ya, belajar untuk disiplin majelis, ini urusan perjuangan kita ke depan. Oke, ringkasnya adalah tahun 1967, Prawoto Mangkusasmito, ketua Masyumi terakhir mendatangi Pak Harto. Pak Harto dengan bahasa diplomatis menolak direhabilitasinya Masyumi. Maka berdirilah Parmusi. Parmusi itu Partai Muslimin Indonesia yang masih diisi oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah. Waktu itu ketua pertamanya bernama Muhammad Rum. Karena Muhammad Rum seorang tokoh politik internasional dengan sekjennya Lukman Harun. Lukman Harun adalah seorang tokoh pemuda Muhammadiyah yang menjadi pimpinan di saat teman-teman Kokam mengadakan semacam latihan kader di jalan di Jakarta Selatan ya, di sebuah perguruan UHAMKA hari ini 250 orang Kokam mengadakan takari selama 30 hari, persis hari terakhir 30 September 1965 terjadi pemberontakan PKI. Nah, Muhammad Rum sebagai ketua Parmusi, sekretarisnya adalah Lukman Harun. Lukman Harun ini adalah teman dekatnya Yasser Arafat. Pak Harto takut, ketuanya Muhammad Rum. Muhammad Rum itu kan seorang negosiator ulung internasional. Dia adalah orang yang berhasil bernegosiasi Rumroyen, ya kan? Kalau kita belajar buku sejarah kan, akhirnya digeser, diganti dengan Mintarja. Mintarja dikasih hadiah Menteri Sosial, dibajak oleh Jenaro. Jenaro kemudian memimpin P3, disitulah Partai Pemaksaan Persatuan bergerak, masih cukup berani. Maka pemilu tahun 77, P3 menang di Jakarta, P3 menang di Jawa Barat, P3 menang di Sumatera Barat, di Aceh dan hampir semua Sumatera, dan kemudian dihancurkan P3 oleh peristiwa Lapangan Banteng tahun 82. Ketika teman-teman AMPI, teman-teman pemuda Pancasila membakar warung, merampok warung, tapi menggunakan seragam P3. P3 dihancurkan namanya, diganti logonya. Nah, jadi sekali lagi, saya ingin katakan buat masyarakat, P3, PKS, PBB, Partai Umat, itu partai Islam, Pak. Memang kita punya persoalan karena kita tidak memiliki kader-kader, contohnya di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu kalau yang pengurus-pengurus yang hebat-hebat, nggak boleh jadi anggota partai. Saya tidak menyalahkan, tapi ini kan fakta gitu kan, Pak. Maksud saya tidak bilang salah menyalahkan, tapi fakta. Akibatnya kita perlu orang banyak yang bagus-bagus, maksud saya, sudah, kalau Bapak ini ketua Muhammadiyah, nah ini ketua PAN, ini ketua Partai Umat, bagi lapak, bagi sawah, dapat Pak. Persoalannya kita ini dalam berpolitik itu kebanyakan mentalnya mental panen, nunggu di tikungan, tidak mau nanam tapi mau panen, seperti telur mata sapi. Ibu, tahu telur mata sapi, Bu? Bu, tahu? Yang punya telur siapa, Bu? Ayam. Yang punya telur siapa? Bebek. Yang punya nama sapi. Ya. Jadi sekarang ini dalam politik itu orang sering menggunakan formula telur mata sapi. Yang punya nama sapi, yang punya telur ayam dan bebek. Dalam politik sering begitu, siapa yang bekerja keras, siapa yang ngaku-ngaku. Sama bangun masjid sebagus ini. Waktu baru mau dibangun, melengas-melengos. Ketika sudah jadi bagus, oh saya loh yang paling pantas jadi ketua takmir. Gitu, di mana-mana begitu. Kalau lagi merintis, baru dibangun, pura-pura enggak ngeh. Kalau udah eksis, wah, ya kan begitu. Jadi sekali lagi buat P3, memang sebenarnya P3 sudah tidak ada, jujur saja.
Pemilu 2019 suara P3 itu cuma 16 kursi. 16 kursi itu ekivalen di bawah 4%. Maka Jokowi menambahkan 3 kursi sehingga P3 dapat 19 kursi. Itulah yang membuat P3 tidak bisa merdeka. Pilihan P3 itu karena dia sudah dikunci oleh tambahan 3 yang diberikan oleh si Jokowi. Jokowi kan pinter dia, nggak main caturnya. P3 nggak berat, ya. Ya, apakah saya masih di P3? Ya tidak lah. Masa politik udah senior sembarangan lama-lama, ya. Tapi P3 yang ada tetap kalau masih mau ada. Kalau nggak ada tinggal suruh pulang aja, pulang ke PAN, pulang ke. Saya sekarang wakil ketua umum Masumi. Bintang bulan Masumi, Palu Arit PKI. Jadi saya wakil ketua umum pimpinan pusat Masumi dengan bidang penguatan ideologi dan dakwah. Masumi tidak lolos dalam pemilu kali ini. Masalahnya apa? PKI aja 55 tahun nggak lolos tetap pede. Masa Masumi baru mau 2 tahun saja sedih? Berjuang nggak boleh bersedih-sedih. Kalau nggak mau bersedih jangan berjuang. Kesalahannya adalah orang berpikir kalau menjadi anggota DPR itu harus jadi anggota legislatif. Salah. Anggota partai politik itu adalah orang yang mengartikulasikan politik. Ustadz, partainya kebanyakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya nggak usah nanya, saya terangin aja deh. Golkar masih ada? Golkar itu ya Golkar. Gerindra itu ya Golkar. Nasdem itu ya Golkar. Demokrat itu Golkar. Kenapa kita nggak ngerti-ngerti, bro? Jangan bantah dulu, pikir dulu omongan saya. Kan kata para guru kita, pikir itu pelita hati. Golkar masih ada? Demokrat Golkar bukan? Golkar. Mengapa kita mesti menyoal? Ada Masumi, ada wal mu'minin wal mu'minatin kalbunyanuhum yasuduhum. Persoalannya kita nggak mau kerja, maunya panen telur mata sapi. Coba kalau semua jalan, kelompok-kelompok dari alumni ngeruki, Darus Sahada, wah paling cocok bergabung dengan Masumi. Ngobrol sama saya, ya kan? Yang ini cocoknya dengan PAN, ayo jalan. Cakep. Jadi yang namanya Masumi, PAN, P3 ini satu klan. Kalau UNU itu partainya 2, namanya PKU dan PNU, itu aslinya. Makanya Kiai Haji Syukron Makmun sebagai tokoh NU garis lurus, ulama besar yang usia 86 tahun, dia pemimpin partai NU, PNU. Kiai Haji Yusuf Hasim itu adalah pimpinan ulama-ulama NU yang membuat partai jalur Jawa Tengah Jawa Timur, namanya PKU. Lalu PKB itu apa? PKB itu bahasa Indonesianya Partai Kebangkitan Bangsa, bahasa Arabnya Partai Bats. Partai Bats itu partai di Irak. Siapa yang jadi anggota? Namanya Gus Dur. Gus Dur itu anggota Partai Bats nomor 1172. Paham? Makanya P3 dengan PKB bertempur. Coba lihat di berbagai daerah itu sampai keluar pedang segala macam. Bukan kita perang antar partai Islam, memang ini infiltrasi sosialis internasional dan kebangunan PKI di berbagai partai. Muncul sekarang PSI. PSI itu dia sebenarnya boneka cantik, ya. Karena background di belakangnya itu para taipan 9 naga. Makanya kita umat Islam, remaja Islam, pemuda Islam, ibu-ibu Islam, pilih partai-partai Islam. Komprominya pilih partai yang berbasis Islam, itu komprominya. Kalau yang lain tidak. Kok tidak Ustadz? Ya iyalah, beramal itu niatnya Allah, caranya Allah, tujuannya Allah. Innamal a'malu biniat. Cara melihat niat di mana? Di asas organisasi Islam. Boleh nggak? Boleh. Kalau boleh terus, kalau nggak boleh politis gitu. Dulu ingat kan harus asas Pancasila. Muhammadiyah kan pernah ganti, itu namanya politis. Kalau sekarang boleh, kenapa pakai partai yang asasnya bukan Islam? Oke ya, jelas Pak ya. P3 masih ada, tapi P3 kelihatannya akan lenyap dimakan kerikil-kerikil sejarah. Oke. Saya bukan senang Pak, habis itu gimana emang begitu kelakuannya? Lah iya, di Jakarta pecah 2. Yang satu namanya Romi, yang satu namanya Amar Ma'ruf Nahi Mangkur. Yang bisa ketawa pasti ingat. Kalau yang nggak ketawa, apa iki? Ya, cari sendiri kenapa saya bicara gitu. Loh, masa pecah 2, dua-duanya milih Ahok? Kan kalau ada konflik politik, ketika pecah 2 kan harusnya yang satu milih yang ini, yang satu. Ini enggak, pecah 2 sama-sama milih yang sama. Artinya
biar rekeningnya beda. Paham? Nah, P3 Partai Islam. Kalau dia bubar, ya kita kuburin aja baik-baik gitu ya. Kalau dia masih ada, sebenarnya kalau P3 Ketua Alfian Tanjung, Ketua Umumnya jadi. Tapi mana bisa ketua partai kalau miskin? Nggak bisa bagi-bagi duit. Fakta ya Pak, kita bicara fakta. Terus kan nih? Iya, kalau terus tenang, jangan pada pergi-pergi dulu. Terus kita kalah terus. Ya sedang aja kalah terus, orang kita nggak pernah merasa. Seminar-seminar tentang politik, mendatangkan profesor apapun selalu membahas partai Islam akan kalah. Kenapa para profesor-profesor doktor ahli politik selalu menyebut-nyebut kita akan kalah kalau ikut politik? Karena mereka dibayar untuk bikin makalah itu. Paham? Paham nggak lo? Itu dia. Makanya saya kalau saya hadir saya marah. Maaf Pak ya, Bapak ini profesor doktor ahli. Kenapa Bapak membuat analisa kekalahan? Kenapa Bapak nggak bilang strategi memenangkan partai Islam? Ya kita profesor dokter, kita tuh di alam bawah sadar kita, politik nggak mungkin menang. Yang kecil saja partai Hamas di Gaza menang. Partai FIS Islamic Salvation yang ada di Aljazair di Afrika, dipimpin oleh seorang Khadli Ben Jedid, seorang doktor dari Harvard University bidang sosiologi, karena dia orang gerakan Islam, menang. Kegagalan di sana yang dibubarkan, kegagalan yang dibunuh Muhammad Mursi, kita belajar, kita menangkan PKS, kita menangkan P3, kita menangkan PBB, supaya yang menang banyak. Kalau dia lawan lagi, perang sekalian. Ini kita nih umat Islam, perang beneran, nggak punya senjata, nggak punya pasukan. Perang politik, nggak punya orang. Berpolitik itu perang Bapak Ibu, perang tanpa senjata. Kalau Anda ribut-ribut terus nggak mau pakai ini, ayo sekarang. Kalau ustadznya ditangkap Densus, kalau enggak jangan ngomong dulu. Maunya nggak pakai ikut pemilu, pakai cara yang ini, disuruh pakai ini, ente ditangkap satu, yang lain ketakutan. Nah, supaya jangan ditangkap-tangkap, kita nggak ngurus gituan dulu. Kita ngurus yang ini gitu. Kecebut deh tuh, ya. Iya, habis capek diterangin nggak paham-paham. Kata kuncinya, Batur harus membuat strategi lokal. Ini pesan dari saya. Pahami betul peta. Kecamatan Batur berapa persen tanah yang masih milik kaum pribumi? Jangan jawab sekarang. Anda harus cek di BPN. Karena di Ponorogo udah 75% sertifikat tanah di tangan Cina. Majalengka Jawa Barat sudah 68%. Banten dari ujung Pamulang Tangerang Selatan sampai Tangerang Utara sudah 84%. Jakarta sudah lebih dari 80%. Indonesia per 2017 72% sertifikat tanah sudah di tangan Cina. Kita tuh udah nggak ada Pak. Yang masih memungkinkan kita berlanjut menjadi pemilik sah Republik ini adalah menangkan pemilu 2024. Supaya leher kita tuh udah telanjut. Leher kita tuh sudah di kepala musuh. Pertemuan tanggal 27, 28, 29 kemarin di Cina, Jokowi mengatakan kepada Xi Jinping, tolong buatkan detail program, tolong bangunkan. Coba kita punya negara, ibu kota negara, kita minta tolong dibangunkan, dibangunin, dibuat bangunannya oleh presiden negara lain. Artinya udah selesai. Bukan saya memfitnah, otak pakai otak. Punya otak nggak lo? Ya negara kita dibangun, bikin ibu kota baru. Tapi yang disuruh ngebangun presiden negara lain. Artinya negara kita punya negara siapa? Ini kalau nggak ngerti juga capek. Sekolah banyak-banyak sama kebo sama aja. Ini persoalan. Makanya kan sampai bilang begitu Rocky Gerung kan? Bilang apa? Tolol ya? Iya, Rocky Gerung aja bilang tolol, apalagi saya goblok kali ya. Udah dulu ya, biar selesai nih. Bapak, mana tadi yang nih? Bapak nggak pro kontra, Bapak hebat banget. Nggak ada pro kontra. Yang ada Pak Amin Rais, Pak Rizal Ramli, Pak Marwan Batubara. Itu kalau Bapak dengar, itu ceramahnya pendapatnya lebih keras dari saya. Saya ini masih dihalus-haluskan walaupun keceplos dikit. Jadi apa? Kekuatan kita persatuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menentukan ku berjuang. Nah kalau bisa lagu ini kembali di arrange
Anak-anak TPA suruh nyanyikan, nanti ada acara tuh, kalau perlu dijadikan lagu pembukaan buat acara-acara resmi Muhammadiyah. Kan sekolah-sekolah Muhammadiyah dinyanyiin loh Pak. Bapak nanti kalau pelantikan anak-anak Muhammadiyah, anak TPA, nyanyikan lagu panggilan jihad yang disebarluaskan oleh Profesor Dr. Hamka. Bukan pengarang, pengarangnya seorang seniman dari Sumatera Utara. Tapi memang Pak Hamka dulu kalau dia ngisi kuliah subuh di RRI selalu didahulukan dengan lagu, dan lagu itu dilarang tahun 70-80 di stop. Makanya kita nggak pernah dengar lagi. Ayo mulai sekarang diperdengarkan lagu-lagu itu. Jadi buat Bapak nggak ada pro kontra, kekuatan kita persatuan. Persatuan untuk tidak bersama, persatuan untuk bersama. Kita boleh berbeda tapi kita tetap bersaudara. Ya, saya pesankan yang nggak doyan pemilu lu diam dulu dah. Ya, biar Alfian Tanjung jadi koki politik dulu, jadi montir politik. Ya. Daripada ente diem, ini diem semua, yang menang PDIP. Nah, diam dulu kalau nggak mau, kalau mau ikut cari ke DPT. Terakhir geopolitik kita, Mas, bagus sekali Mas. Saya buka ya, walaupun ini sebenarnya agak dipesankan. Hari ini seluruh gerakan Islam sedang bagus konsolidasinya. Yang paling jadi motor adalah Muhammadiyah. Insya Allah tanggal 13-15 Oktober ini akan pertemuan MPUI. MPUI ini Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia yang merupakan tim elit dari 212. Ya, pertemuan kami dengan Habib Rizik tetap jalan. Jadi semua gerakan Islam sedang melakukan kerja-kerja yang cukup baik. Percayalah dan doakan agar kami juga tidak akan membiarkan negeri ini diambil oleh Cina. Kalau soal mati sudah jadi ketentuan Allah. Kullun nafsin za'iqatul maut. Kalau tak mati di ujung pedang, kan mati juga akhirnya nanti. Beragam sebab yang akan datang, namun mati hanya sekali. Jadi saya katakan buat antum yang terakhir tadi, umat Islam sedang melakukan kerja yang cukup serius. Jadi saya nyatakan bapak-bapak di Batur ini bantu dengan doa, bantu dengan sholat malam. Ibu-ibu, bapak-bapak bantu. Habib Rizik, Ustadz Bahtiar Nasir, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat. Kami sebetulnya sudah sampai pada keringat kami yang mungkin mulai mengalir darah. Tetapi kan tidak perlu diumumkan kepada publik. Doakan agar seluruh rencana kita akan buat perhitungan. Negeri ini punya sejarah. Cina-Cina jangan sembarangan mengambil negeri kami. Kami pernah belajar perang gerilya dari Jenderal Sudirman. Jangan coba-coba jajah negeri ini. Kami pernah punya Pangeran Diponegoro sebagaimana diterangkan Ustadz Salim Afilah. Jadi negeri ini tidak akan pernah lepas ke tangan para penjajah selama kita tidak pernah ragu dengan pertolongan Allah. Innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa absiru bil jannati allati kuntum tu'an nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Jadi warga Batur, antum semua punya kewajiban mendoakan Indonesia, mendoakan negara ini tidak lepas ke tangan Cina. Siap berdoa? Siap memberikan pemikiran, doa dan apapun yang bisa dibantu. Jadi hari ini saya cukupkan dah 5 pertanyaan. Saya minta waktu 2 menit 3 menit. Mari kita berdoa, aminkan doa saya. Kalau yang nggak berkenan dengan doa bersama, lu diem aja. Ya, jangan bilang bid'ah lagi, capek dengernya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ya Allah, aku melihat warga di Batur Jamaah Masjid Taqwa ini diisi oleh laki-laki dan perempuan yang mulia, orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, orang-orang yang bertakwa laki-laki dan perempuan. Berikanlah seluruh jamaah yang hadir pada malam ini dan keluarga-keluarga yang belum sempat hadir perlindungan-Mu ya Allah. Negeri ini dalam bahaya invasi Cina, penguasaan daripada orang-orang Zionis Kristen, gerakan kristenisasi, gerakan Syiah, kebangkitan PKI, gerakan Kristen dan Laskar Brigade Yesus. Mereka berada di semua pintu-pintu penghancuran buat negara dan agama ini. Malam ini kami bermohon padamu ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik putra-putri kami agar mereka menjadi putra-putri yang soleh dan solehat.
Jadikan istri-istri kami di rumah istri-istri yang mulia, yang berdoa untuk suami dan anak-anak mereka, untuk menjadi putra-putri Islam yang siap berjihad di jalan-Mu ya Allah. Kami yang berkumpul di majelis ini, jadikan kami bagaikan muhajirin dan ansor. Satukan hati kami dalam cinta kepadamu. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wahdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara min hawa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zuriyatina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, Indonesia ini sesungguhnya dalam bahaya. Invasi Cina dengan berkibarnya bendera Cina di mana-mana. Bahkan ada sebuah komplek perumahan di Jakarta Utara melarang mengibarkan bendera merah putih. Bahkan di Bali terjadi pemasangan bendera bintang merah Cina lebih tinggi dan lebih besar dari bintang bendera kami merah putih yang lebih kecil dan lusuh. Di Pulau Pari, Pulau Seribu berkibar besar bendera bintang merah Cina. Kami malu padamu ya Allah, negeri ini dalam cengkraman sementara pengurus negeri menjadi jongos-jongos Cina. Maka kami menginginkan generasi pelanjut daripada Bung Tomo, generasi pelanjut daripada Jenderal Sudirman, yang merupakan seorang pemuda Muhammadiyah, yang mendapatkan perintah dari pengurus besar Muhammadiyah untuk memimpin operasi perlawanan terhadap agresi Belanda yang kedua. Tolong kami ya Allah pada malam ini agar kami terus menjadikan majelis ilmu ini mendatangkan guru-guru yang bermutu, mendatangkan guru-guru yang jiwa mereka hanya mahabbah kepadamu. Jadikan seluruh warga di sini warga-warga yang beriman, warga-warga yang tertib ibadahnya, yang kokoh akidahnya, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan terus berkasih sayang sesama orang-orang beriman di Kecamatan Batur ini. Berikanlah pemimpin-pemimpin yang berhubungan dengan pemerintahan, RT, RW, lurah, camat. Izinkan kami untuk menyebut semua itu ya Allah, agar diisi oleh orang-orang yang tertib ibadahnya dan orang-orang yang berhaluan ahlu sunnah wal jamaah. Wahai Allah, malam ini khusus kami doakan untuk seluruh dunia Islam, saudara kami di Palestina yang seluruh daerah mereka 100% sudah dicaplok oleh orang-orang Israel. Saudara kami di India, di beberapa kampung-kampung di India, seperti di Gujarat pada tahun 2009, satu kampung dibunuh 2000 orang. Bahkan perempuan-perempuan yang diperkosa dan dibakar hidup-hidup oleh orang yang bernama Narendra Modi, yang sekarang dia menjadi Perdana Menteri India. Dunia Islam dalam nestapa, pergolakan penuh dengan darah dan air mata. Sesungguhnya itu akan menjadi kemungkinan terbesar terjadi di Indonesia. Kami tidak berharap hal itu terjadi padamu ya Allah, kami mohon tolong ya Allah. Maka dalam doa kami malam ini, jadikanlah kampung kami, jadikanlah Batur kami ini Batur yang penuh dengan tutur, Batur yang tak pernah luntur, Batur yang akan menjadi benteng untuk kami semua. Tolonglah kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi inni wa la tu'in alayya, wansurni wa la tansur alayya, wamkurli wa la tamkur alayya, wahdini hudali, wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ij'alni laka zakkara laka rahama laka mitwa laka mukhbita ilaika awahamuniba. Ya Allah, tolonglah kami. Jangan kau tolong orang-orang yang akan menghancurkan kami. Lindungilah kami ya Allah, lindungilah umat Islam ya Allah, lindungilah Muhammadiyah ya Allah, lindungilah NU garis lurus ya Allah, lindungilah Habib Rizik ya Allah, lindungilah Ustadz Abdus Somad ya Allah, lindungilah Ustadz Adi Hidayat ya Allah, lindungilah Ustadz Bahtiar Nasir ya Allah, lindungilah guru-guru kami dari Sabang sampai Merauke, lindungilah jamaah di sini ya Allah. Berikanlah kepada Bapak Hadi Purwanto kesiapan beliau memimpin warga di sini ya Allah. Agar langkah-langkah kami ke depan menyiapkan SDM,
menyiapkan kerja-kerja produktif, partisipasi kreatif, dan kami akan tetap menjadi warga negara yang baik, yang memenuhi tugas-tugas kebangsaan kami, tugas-tugas kenegaraan kami, yang semua sebagai bentuk pengabdian kami kepadamu ya Allah. Tolong kami ya Allah. Negeri ini memang sangat bahaya. Kaum PKI telah merajalela, kaum Kristen telah pongah di mana-mana. Ampuni kami ya Allah, terlalu banyak kami memohon dan meminta. Semoga malam ini kami masih sempat untuk sholat malam. Semoga kami masih sempat melihat anak cucu kami bersekolah tanpa diganggu oleh kebijakan-kebijakan kaum Cina, PKI komunis. Kami tidak tahu sebetulnya negeri ini dalam keadaan genting. Pemilu 2024 merupakan benteng terakhir peran-peran artikulasi secara formal. Setelah ini, kalau memang kami gagal, kami harus siap kembali bergerilya sebagaimana Sudirman. Kalau sampai pemilu ini gagal, kami harus terus mempertinggi i'dad, ribat, jihad kami untuk berjihad. Kami tidak akan pernah membiarkan tapak-tapak negeri ini dimakan oleh orang-orang Cina. Kami tidak akan pernah membiarkan kejahatan imperialisme bintang David, imperialisme bintang merah Palu Arit untuk kembali mengibarkan bendera mereka. Mungkin hal ini dianggap naif oleh kebanyakan orang. Tapi bagi orang yang mempunyai basyirah, orang-orang yang bisa membaca peta geopolitik nasional, ini merupakan kemungkinan terbesar yang akan terjadi. Kami mohon tolong. Tak ada kata lain kepada kami, dari kami ya Allah, kecuali kami menyerahkan diri kepadamu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, saya Alfian Tanjung mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin tidak begitu pas di hati tuan dan puan sekalian. Kita berjumpa besok subuh hari dengan kajian yang diminta untuk kita lebih mendekatkan diri dengan Allah dengan kajian-kajian yang bersifat ruhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.